Mereka selalu menggoreng, ambil ayat hanya Yohanes 17 ayat 3. Tapi Yohanes 17 ayat 5, mereka tidak mau ambil. Ya Bapa, permuliakan aku sebelum dunia ini ada. Pertanyaannya saya, apakah manusia ada sebelum dunia ini ada? Iya dong. Di situ Yesus menunjukkan kealahan. Apakah ada seorang nabi yang bisa berjalan di atas kulit air? Seperti dalam Matius 14, Yesus disembah di atas perahu, Markus 4. Apakah ada yang bisa menghardik air laut? Diam, tenanglah. Itu kealahannya Yesus muncul pada waktu dalam Mazmur 89 ayat 10. Sudah dinubuatkan apa yang Yesus katakan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus katakan semua yang sudah dinubuatkan dari Kejadian sampai kitab Mazmur sampai kitab para nabi. Jadi ingat, Yesus adalah Allah. Dia sendiri Tuhan. Kok Tuhan bisa dibunuh? Makanya kalau Tuhan turun ke dalam dunia dalam rupa Tuhan, coba manusia kadrun pun tidak akan bisa bunuh. Kau bisa bunuh Tuhan? Makanya pada waktu Yesus ditangkap, Yesus katakan, kalau memang saya mau, saya panggil 12 pasukan. 12 legion. Satu legion itu berapa? 6.000 pasukan malaikat. Satu malaikat saja, satu dunia yang manusia ini, satu seluruh dunia nggak bisa kalahkan malaikat. Apalagi Tuhan. Untuk itu Tuhan masuk ke dalam dunia, datang. Lahir melalui Bunda Maria, ibu yang suci. Datang untuk menyelamatkan kita. Makanya tubuhnya yang dibunuh, bukan Tuhannya. Ya, karena Anda tidak memahami untuk kamu akan kembali. Itulah Tuhan datang ke dalam dunia, itulah terjadi proses Natal. Kematian Yesus besok yang kita akan peringatin ya, hari Jumat Agung, Paskah. Ingat Paskah. Bangsa Israel, pembebasan suku, bangsa Israel, 12 suku Israel, bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa yang membebaskan. Semua ada keterkaitan. Untuk itu dalam Keluaran 20 ayat 19 ya, 18, 19, 20. Di situ bangsa Israel bilang apa? Pada waktu Tuhan datang. Dengan gemuruh. Mereka berkata, Tuhan jangan kami takut Tuhan. Kami tidak mau dalam bentuk Tuhan yang datang. Biarlah seorang nabi. Kami mau seorang nabi Tuhan. Jangan Tuhan sendiri yang datang. Untuk itu, dalam Ulangan 18 ayat 15. Akan bangkit seorang nabi di antara saudaramu. Musa. Tidak ada lagi nabi-nabi dari luar nabi Israel. No, 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 no. Makanya Yesus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dia menyelamatkan, itu yang besok kami akan memperingati Paskah. Dia mati dalam Yohanes 10 ayat 17 hingga 18. Aku yang memberikan, dan itu pula juga aku yang mengambil. Apakah ada manusia dodol yang bisa mengaku bilang, hari ini saya mati, besok saya bangkit? Coba, tolong jelaskan. Untuk itu ikutilah teladan Elohim yang benar. Jangan kau mengikuti Elohim yang bikin aturan, habis itu di atas, ambyar, ambyar. Itu bukan Tuhan, itu setannya jin. Ya, jin setan, jin iblis. Ingat, kalau kita masuk surga, sudahlah tidak ada dosa lagi, nggak ada. Orang-orang jahat, orang-orang brengsek sudah tidak ada. Pada waktu kita orang Kristen sudah mati. Kita sudah mati dalam Kristus. Tuhan sendiri dalam rupa manusia
Dia mati untuk menebus kita. Siapa yang bisa bunuh Tuhan? Tak bisa. Makanya dia datang merendahkan diri dalam rupa manusia. Dia berinkarnasi melalui seorang manusia. Dia lahir dari Bunda Maria. Terus orang tanya, Yesus mempunyai roh manusia juga? Nggak punya. Yesus yang ada dalam dirinya adalah roh Allah. Dia kan Allah sendiri. Sifatnya berubah? Tidak. Contoh. Ini contoh, Pak Bom kasih contoh. Pak Bom dari lahir namanya Pak Bom. Contoh ya. Terus Pak Bom jadi hamba Tuhan. Sekarang dipanggil hamba Tuhan Pak Bom. Apakah Pak Bom ini bisa hilang namanya setelah Pak Bom jadi hamba Tuhan? Oh, Pak Bom jadi hamba Tuhan saja? Tak bisa. Pasti naturnya Pak Bom sebagai nama manusia Pak Bom, pasti detail saya sebagai hamba Tuhan ada, ikut terus. Ya toh? Contoh itu. Seperti Pak Slamet, Bapak Evangelis, Pak Slamet Riyadi. Ya toh, contoh. Dia dulu bukan evangelis, tapi setelah dia menjadi hamba Tuhan, ya toh, menjadi evangelis. Setelah dia sekolah, jadi evangelis. Toh, Bapak hamba Tuhan. Jadi, Pak Slamet, Bapak evangelis, Pak Slamet. Nggak bisa. Begitu pula juga Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia memang dari sana dia Tuhan. Dia turun ke dalam dunia, dalam rupa manusia. Supaya bisa menebus dosa kita, dia mati di kayu salib. Yang matinya manusianya. Tapi natur sebagai Tuhan, enggak. Dia tetap Yesus, manusia 100%, tetap dia adalah Allah. Paham ya? Kami orang Kristen ini berbeda, ya. Berbeda dengan orang-orang yang dijanjikan surga. Oh, aku menderita, senang-senang di dunia, menyanyi, dang lindung, nanti habis itu di atas juga, dang lindung, ambiar. Itu ajaran dari mana itu? Anak-anak Kristen diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Anda sudah masuk surga, kerajaan surga, maut dan kematian sudah tidak ada lagi. Air mata berkabungan, air mata sudah tidak ada lagi. Pesta-pesta seks yang dijanjikan itu omong kosong, tidak ada lagi. Ada. Kita buka dalam Wahyu. Wahyu ya 21 ayat 42 ya. Nih. Nah. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi air mata yang menangis dalam dunia. Sudah nggak ada. Surganya orang Kristen. Hidup dengan tenang, hidup dengan damai sejahtera. Tidak ada lagi nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang suka bilang kawin-kawinan. Ya, nggak ada. Ya. Kita lihat lagi dalam Wahyu ya. Wahyu 7. Lihat. Kita nanti ya kita lihat ayat 16 dan 17. Nah, ini anak-anak Tuhan ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu
akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ayo. Kalau kita baca firman Tuhan, nanti saya mau tanya sama si Abdul yang masuk kita. Yesus katakan dalam Yohanes 10, akulah gembala. Akulah Bapa Gembala. Yohanes 10 ayat 11. Domba-dombaku akan mendengarkan suara. Ingat. Yesus katakan, akulah gembala. Kalau orang Yahudi kawin, saya jamin gak mengerti. Tapi kalau orang Yahudi yang memahami Alkitab, dia akan melihat ke perjanjian lama. Karena Yesus tidak sembarang. Apakah ada seorang nabi bisa berkata, akulah gembala yang baik? Anda coba ya, Yahudi KW Anda baca dari kitab Kejadian saja. Sampai kitab para nabi. Yang ngaku Yahudi ya, KW-KW itu. Padahal KTP-nya, agamanya bukan Yahudi KW. Penipu. Nah itu sudah ajaran iblis itu. Janji-janji surga quick. Surga Kristen tidak begitu. Tidak ada makan-makan lagi, tidak ada minum-minum lagi, nggak ada. Kata Yesus di Matius 26 ayat 28, nanti akan minum semeja. Oh, paham nggak itu ayat itu? Pelintir-pelintir. Ini orang-orang yang di seberang ini nggak tahu jalur 8, RT 8 saya juga nggak tahu nih. RT 9 saya nggak tahu. Kepo sekali, kepo. Padahal nggak tahu firman Tuhan. Harang-harang saja. Hah? Aneh-aneh ya. Nanti Anda masuk ya, tanya ya sama saya. Tapi jangan kau, kalau baca kitabmu, jangan kau langsung ganti nama. Nggak boleh. Kau baca saja letter-letter di kitabmu. Jangan kau baca nama-nama. Yesus kau baca Isa, aneh-aneh. Isa kau baca Yesus. Mana Isa Yesus tulisan di kitab? Baca saja Isa, jangan Yesus. Kami orang Kristen tidak mengenal Isa. Zaman saya dulu ada, ya itu di sekolah saya namanya Isa. Aneh-aneh. Derita lapar dan haus sudah tidak ada. Ada. Tadi dalam Wahyu 7 ayat 16. Ya. Dan saudara-saudara yang terkasih, Taman Firdaus, itu hidup kita itu dengan sukacita memuji Tuhan. Bukan di atas itu. Firman Tuhan katakan dalam Alkitab, kudus, kudus, kuduslah. Tuhan itu maha suci, maha benar. Ingat, ini orang malam hari ini banyak bertobat. Banyak. Di telinga saya sudah panas, banyak orang yang berteriak. Tapi mereka ditekan, tapi mereka sudah berteriak. Mereka akan berontak. Bertobatlah segera. Serahkanlah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kerajaan Allah sudah dekat. Semua kejelekan, semua kebohongan sudah terbongkar dalam dunia. Teknologi, YouTube, internet, WA, semua Facebook. Ini orang-orang Yahudi yang bikin. Bukan orang-orang onta dari padang pasir. Semua kejelekan, keburukan akan dibongkar. Ingat, Markus 4 ayat 20. Kita baca. Kita baca ya. Pak Bomen tiba-tiba ingat, oh kayaknya mau saya udah buatnya. Ya. Markus 4 ya, ayat yang ke-24. Kita baca. Ya. Ayat 22. Ya. Ayat 22. Kita lihat ya, Markus 4 ayat yang ke-22. Okay. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ayo. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Nubuatan akan terjadi. Semua yang ditutupi, ingat, di dalam hukum
kasus pidana maupun perdata. Kebusukan yang disimpan mau ditutup bagaimanapun, ikan asin yang busuk, ikan yang busuk ditutup bagaimanapun tetap bau. Tidak ada hukum yang orang yang melanggar hukum tidak tercium kebusukan. Suatu saat kebenaran akan terungkap. Hari ini dalam kitab Markus 4 ayat 22, segala sesuatu, ya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersimpan. Perhatikan, YouTube ini yang buat siapa? Bukan anak-anak di luar Israel. Yang buat adalah orang Israel. Karena sudah dinubuatkan, ya, sudah dibuatkan dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6. Perhatikan ayat ini, ya. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. YouTube, Anda sekarang lihat saya. Saya berbicara firman Tuhan. Teman-teman, Ibu Sofiatul, Pak Lidara, Pak Lobo, semua anak-anak Tuhan, sang penggugat, bongkar. Benar? Yang di rumah katakan apa? Mereka hanya membaca. Mereka nggak menafsir. Yang dulu kita tidak tahu, sekarang kita jadi tahu. Wik, 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 wik. Ambiar. Wik, 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 wik. Ah, itu kan mau ketawa aja. Yang bikin YouTube siapa? Tidak ada rahasia, tidak ada segala sesuatu yang tersimpan. Semua sudah terbongkar. Anda mau simpan sampai kemana? Disitulah Tuhan mengatakan tidak ada yang akan kejelekan, keburukan tidak ada yang tersembunyi. Semua akan dibuka. Siapa? Tadi saya sudah baca kan di kitab Wahyu 21 ayat 11 sampai 27. 12 suku Israel. 12 batu permata. 12 tambah kaki 2 udah. 12 suku Israel. 12 batu permata. Tidak ada 13 suku. Firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Tidak ada. Firman Tuhan kekal. Ulangan 6 ayat 13, 14, 15. Jangan engkau menyembah ilah lain di luar Israel. Israel, kota perjanjian dalam satu Tawarikh 2. Ayatnya Anda cari sendiri. Nanti bilang Pak Bobom sombong. Kota Israel, Yerusalem. Kota perjanjian. Yerusalem. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem. Bukan, oh kota padang pasir. Di sana banyak pohon kurma. Gak ada, Israel gak ada pohon kurma. Yang ada di Yeriko. Apalagi Bethlehem. Gak ada pohon kurma. Aneh-aneh aja. Makanya ke Israel ya. Teman-teman yang mau ke Israel, tim Sholat TBM 2 akan membuka ya. Kami akan tunjukkan bahwa bulan Oktober akan pergi ke Israel. Tapi kalau Pak Bom gak ada duit. Nanti biar ya. Pak Bom gak bisa ke Israel. Pak Bom akan menyiarkan aja. Ingat, semua sudah terbongkar. Semua orang punya kebusukan, nabi palsu, tukang tipu, rasul-rasul, antikris, semua sudah terbongkar di dalam teknologi sekarang. Sesuai dalam Yesaya 27 ayat yang ke-6. Israel akan berakar. Israel akan bertunas. Itu nubuatan. Orang Israel yang terpintar di Israel. Orang Israel terpintar di Rusia. Orang keturunan Israel terpintar di negara-negara Amerika Serikat. Di Inggris di mana? Nggak ada keturunan Israel. Hanya keturunan Israel yang bahlul, yang ngaku Yahudi KW. Itu yang ada di sini. Kalau dia pintar, seharusnya dia bisa bikin mobil.
bikin pesawat, bukan bikin fitnah, menghina kitabnya sendiri. Itu Yahudi KW, Yahudi wik. Nah itu, ya. Jadi ingat anak-anak Tuhan, malam hari ini judulnya surga Kristen tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada pesta seks, tidak ada macam-macam. Karena kita sementara hidup di dunia, kita masih pakai tubuh. Ingat tubuh apa kita pakai dalam dunia? Berbeda pada waktu kita mati. Tubuh kita sudah. Ingat, Yesus sudah pakai tubuh kemuliaan. Tubuh bisa diraba. Ingat, iblis setan tidak bisa diraba karena dia roh. Tapi kalau Yesus tubuh kemuliaan, tubuh bisa diraba. Ini ayat. Kita akan pakai tubuh kemuliaan. Ada yang tanya, Pak Bobo bagaimana kalau mati kremasi? Emangnya lu kremasi nanti di kerjaan surga tubuhmu warna hitam gosong? Aneh-aneh aja. Kita baca ya. Terus kalau ditato nanti kita naik surga. Di surga badan kita bertato ya? Aneh-aneh aja. Gak ada itu. Kita udah ganti ya. Ini mouse-nya udah gangguan kayaknya nih. Tuh, lagi mouse-nya nih. Kita lihat ya. Karena itu saudara-saudara, bukan, bentar ya. Nanti tuh. Kita buka dulu. Ini mouse-nya gangguan. Oke, kita baca dulu. 1 Korintus 15 ayat 46. Perhatikan ya ayat ini. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah yang datang rohania. Perhatikan ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia pertama Adam dan Hawa diberikan otoritas beranak cuculah. Sekarang saya tanya, kalau beranak cuculah, Pak Bomo berencana besok Senin mau khotbah tentang ya. Kalau setuju tekan 1, saya mau khotbah tentang hubungan perkawinan secara alkitabiah berhubungan intim. Nah pertanyaannya, Tuhan memberikan otoritas suami istri berhubungan intim, beranak cucu, berhubungan intim atau senggol-senggol. Habis senggol terus hamil, nggak mungkin dong. Pasti berhubungan intim. Suami istri yang sudah disahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, banyak orang Kristen yang salah menafsirkan. Jadi ayat ini mereka pakai, oh kalau gitu kita hubungan intim. Oh kalau begitu kita kawin urat dulu, kawin urat, baru kawin surat. Goblok Jangan kau sama dengan pik, ambiar. Jangan, nanti hari Senin biasa khotbah itu ya. Mengenai hubungan suami istri. Bukan hubungan laki-laki dan perempuan mau seks, pesta seks. Salah itu. Jangan ya. Harus ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Adam dan Hawa beranak cucu karena Tuhan sudah tabiskan. Beranak cuculah. Kan Tuhan yang perintahkan. Kita ada beranak cucu. Makanya hubungan seks yang diberkati. Jangan hubungan seks di dalam dunia sudah melakukan dosa, sudah dijanji lagi tidak mengenal Tuhan, murka Allah di atas dari kepala. Ingat, Tuhan adil. Orang yang tidak mengenal Yesus memang tidak selamat, tapi hukum yang mereka alami tetap. Ini yang belum pernah dengar, ingat ya, dalam Roma 10 ayat 13 ayat 14. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus? Contoh, kerajaan-kerajaan zaman dulu lah, belum mendengar Yesus, mendengar tentang Yesus keselamatan. Ya mereka tetap akan dihukum, tapi secara hukum hati nurani. Sesuai dalam Roma 1 dan selanjutnya. Mereka akan dihukum dalam Ayub 3, ayat 1 ayat 3. Hukum Tuhan adil, akan menghakimi orang semua yang tidak mengenal Yesus tetap dihukum. Meskipun dia tidak mengenal Yesus, tidak pernah diberitakan firman Tuhan, mereka nggak tahu, tetap mereka akan dihukum. Tapi tidak dihukum sesuai dengan
apa yang orang yang sudah keras kepala, yang sudah ada yang sudah mendengar di seberang ada keselawatan, mereka tidak mau mendengarkan, itu hukumannya fatal. Bertobatlah sebelum Anda mati, tidak akan bagi-bagi. Kalau Anda sudah diberitakan firman Tuhan, jangan kau sok tahu, sok pintar, apalagi orang Kristen. Pak Bom sampaikan, oh Pak Bom jahat, pengajarannya keras. Pak Bom ulang lagi. Berarti Anda mau jadi, bacalah firman Tuhan. Mau minum susu terus, mama mau minum cucu. Nanti lama-lama di surga mau minum cucu sama apa? Perempuan ambiar. Oh, ya tahu ada Ibu Sofiatul bilang sama Palidara, minum susu. Kau sudah netek enggak tetanggamu sebelah? Kau minum tuh susu basi tuh yang ambiar punya. Boleh ketawa-ketawa aja di rumah tuh. Minum cucu, ambiar. Minum sudah tuh susu ambiar. Kalau Anda malam hari ini tidak suka dengar pengajaran Pak Bobo, keras. Yohanes 6 ayat 60. Silahkan baca yang baru bergabung. Di situ murid-murid Yesus, ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Tapi Tuhan Yesus tegas. Karena dialah firman sendiri. Kau baca perjanjian lama, apakah Tuhan tidak tegas? Yang salah dihukum. Tuhan datang sudah menyempurnakan. Ingat, 10 hukum Taurat tidak dihilangkan. Tapi Tuhan datang dalam menggenapi. Matius 11 ayat 28 hingga 29 dan 30. Marilah yang beban-berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kuk yang ringan. Pikulah kuk itu beban. Tuhan akan memberikan yang ringan. Ringan itu apa? Anda kalau ikut 613 untuk ini, orang-orang yang ngakunya Yahudi KW, umat-umat RT 8, jalur 9, jalur 10. Bicara, hukum Yahudi begini, orang Kristen tidak mengerti hukum Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Nanti setelah saya tanya, 613 hukum Taurat. Hukum yang ini tentang apa, hukum yang ini tentang apa. Aduh deh, capek deh. Aduh, nggak tahu datanya. Kau cari di Google, kau kira ada di Google. Aneh-aneh aja lu. Ya, nanti kalau saya tanya tentang apa, nggak ngerti. Rambut putih apa? Udah tua ya? Belum ya? Rambut putih udah banyak. Ya? Nah ini. Anak-anak Tuhan di malam hari ini, Pak Bomo mengingatkan bahwa terus lakukan firman Tuhan, taat. Jangan dengar janji-janji, ya, jangan dengar janji-janji, jangan dengar janji-janji yang orang mau hidup, ya, hidup dengan seks, ya, hidup dengan seks bebas, ya. Kemudian kawin selama di dunia Anda boleh diizinkan kawin lebih daripada satu. Ingat, manusia pertama bukan namanya. Manusia pertama dalam bahasa Ibrani itu Adam itu ya. Adam itu manusia. Jadi jangan bilang Adam nama manusia. Adam nabi bukan Adam nabi. Adam itu manusia pertama. Ya. Adam itu diciptakan dari debu tanah. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pertanyaan saya sama Anda, apakah wanita-wanita itu terbuat dari berbagai tulang rusuk Anda? Hari ini anak-anak Kristen, cukup Anda punya istri satu. Jangan Anda kawin, kawin lagi, kawin lagi, mati kan? Mampus kan? Stop Jo. Kalau Anda hari ini nakal, bertobat. Kalau Anda sudah pernah bercerai, terus Anda kawin lagi, minta pengampunan. Tuhan akan mengampuni dosa Anda. 1 Yohanes 1 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 9, 2
2 Yohanes 1 ayat 1 hingga 2. Tuhan sendiri yang memilih Anda. Tuhan setia meskipun Anda tidak setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12 hingga 13. Tuhan yang menentukan Anda. Tuhan yang memanggil Anda. Yohanes 15 ayat 16. Roma 8 ayat 29 hingga 30. Tuhan yang menentukan. Jangan takut anak-anak Tuhan yang sudah pernah hidup bercerai. Pak Bomong tidak anjurkan Anda bercerai kawin lagi ya. Sesuai secara Alkitabiah, pengajaran Pak Bomong. Kalau Anda yang sudah pernah jatuh dalam dosa, mintalah pengampunan. Berdoalah, bacalah firman Tuhan. Kalau Anda jangan mengambil firman Tuhan yang lemah lembut, yang mau mencari Anda untuk kesenangan saja. Tapi belajarlah, carilah firman Tuhan yang menegur Anda. Maka Anda diberkati selalu. Saya selalu mencari, baca dari dulu ayat firman Tuhan yang mau menegur saya. Saya tidak mau cari yang enak-enak. Jangan. Kalau kita mencari yang enak-enak, kita tidak mungkin menjadi anak Kristus. Karena dalam Yohanes 6 ayat 60, banyak murid-murid Kristus yang mengundurkan diri. Karena Yesus pengajarannya keras. Anda jangan bilang Yesus mengajarkannya lemah lembut. Oh no. Yesus mengatakan, aku datang sebagai manusia, datang ke dalam dunia untuk melayani Anda. Tapi aku tidak datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Tapi nanti yang menghakimi adalah firman-Ku yang menghakimi Anda yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Hari ini Bapak kasih penguatan. Kalau ada yang bilang orang Kristen masuk surga atau tidak, saya ingatkan. Baca Alkitab baik-baik. Kalau masih ragu, silakan WA ke Pak Bobo. Orang Kristen yang sudah taat, sudah lidah dan mulut mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kau taat, Pak Bombong, tapi pasti kita jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya sama Anda. Apakah Musa tidak jatuh dalam dosa? Pernah dengar perkawinan darah? Apakah Daud, Raja Daud, tidak pernah jatuh dalam dosa, sedangkan dia diurapi sama Tuhan? Pertanyaan saya, apakah Daud tidak dipilih? Daud dipilih. Ingat anak Tuhan, jangan Anda mendengarkan, ingat. Firman Tuhan Yesus, firman yang hidup. Alkitab, firman yang ditulis. Pak Bombom membawakan firman khotbah. Pak Bombom hanya menyampaikan. Hari ini saya sampaikan, nubuatan akan terjadi, penggenapan terjadi. Orang banyak bertobat, jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bertobatlah. Dia datang ke dalam dunia, natur sebagai Allah, tidak. Pak Bombom tadi sudah kasih tahu. Pak Bombom sebelum jadi hamba Tuhan, nama saya Pak Bombom. Setelah saya jadi Pak Bombom, tetap nama saya ada di depan. Terus Pak Bombom. Apakah nama setelah saya mendapatkan sebagai hamba Tuhan, Pak Bombom ini hilang? Nggak mungkin. Begitu pula Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, naturnya sebagai Allah, tidak hilang. Naturnya sebagai manusia, ya dia manusia. Apakah pertanyaan saya, Anda kalau Tuhan datang ke dalam dunia, Anda bisa bunuh? No. Makanya dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-18, 19, 20. Bangsa Israel, Tuhan datang. Pada waktu itu bangsa Israel, mereka menyembah ilah lain. Pada waktu Nabi Musa naik ke gunung Sinai. Bangsa Israel mengatakan, Tuhan, kami takut, kami tidak mau. Kalau Tuhan datang, biarkanlah seorang Nabi Engkau utus. Musa menyelamatkan manusia
manusia, Israel khususnya, dari perbudakan Mesir. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia sesuai nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 15 hingga 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagimu sesuai dalam kitab Keluaran 20 ayat 18, 19, 20. Bangsa Israel sendiri yang minta kepada Tuhan. Mereka bangsa pilihan, bukan bangsa abal-abal. Bertobatlah. Tuhan begitu besar. Dia mencintai kita semua. Dia menjanjikan hidup kita tidak ada kawin mengawinkan ada di kerajaan surga. Karena Tuhan menciptakan kita untuk mau melihat kemuliaan-Nya ada di anak-anak Tuhan di malam hari. Bertobatlah yang belum bertobat. Dialah Sang Juru Selamat. Hari ini yang belum bertobat, bertobatlah. Apa yang Yesus katakan semua di dalam Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua sudah tertulis dalam kitab para nabi, Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Daud melakukan dosa, diampuni. Elia melakukan dosa, diampuni. Yehezkiel melakukan dosa, diampuni. Yesaya, semua nabi melakukan dosa, diampuni. Anda tidak mau diampuni, bertobatlah. Yesus sudah menjanjikan Anda keselamatan. Kasih karunia Tuhan, Anda telah menerima. Pasti Anda akan jatuh dalam dosa, pasti. Untuk itu, bertobatlah. Minta pengampunan setiap saat. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, sebentar anak-anak Tuhan, saya akan bertanya sedikit ya. Ini harus belajar tentang Paskah. Ya, silakan bergabung, nanti kita akan bahas sedikit saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera. Malam hari ini cukup kita belajar. Nanti besok Pak Bomo akan khotbah tentang hubungan intim suami istri. Minta maaf, Pak Bomo minta izin. Kalau bisa tolong tekan 1 ya, biar sebagai pegangan Pak Bomo. Pak Bomo akan khotbah tentang suami istri diizinkan, bukan anak-anak muda ya. Malam hari ini Pak Bomo menjelaskan tentang kerajaan surga, Kristen tidak boleh kawin mengawinkan, tidak ada kawin. Kita sesat ya kalau bicara kawin mengawin. Ya, Pak Bomo minta izin. Besok Pak Bomo akan menjelaskan khotbah Pak Bomo tentang secara alkitabiah perkawinan suami istri, hubungan intim. Bukan kita sentuh-sentuh langsung ya. Oke, setuju semua teman-teman ya. Baik, Pak Bomo besok akan khotbah hubungan suami istri di dalam secara alkitabiah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Habis itu Pak Bomo akan kasih link, kita belajar sama-sama. Oke, tanya jawab. Silakan kita. Oke, mari kita bersatu. Sungguh besar kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Kami sudah sama-sama membaca sebagian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi selalu berkat dalam kehidupan kami masing-masing dan menjadi pengajaran, dan kami selalu mendengarkan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan sama kami, anak-anak-Mu, biarlah kami terlepas dan jauh dari perbuatan dosa yang kami akan lakukan, sehingga kami benar-benar tetap di jalan-Mu Tuhan. Karena kami sadar Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami anak-anak-Mu di malam hari ini, besok akan kembali bekerja. Tuhan Yesus lindungi kami, jaga kami, berkati kami dalam kehidupan kami, baik sebagai opa, oma, suami, istri. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan Yesus berkati keluarga besar kami. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang akan istirahat sebentar malam. Tuhan Yesus, kirimkanlah bala tentara malaikat-Mu, pagari rumah mereka. Berkati mereka, tutup bungkus dengan kuasa bilu-bilu-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati mereka, jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan orang jahat. Hingga besok pagi, kami semua yang di malam hari dan yang akan istirahat, Tuhan akan bangunkan kami tanpa kekurangan satupun,
dan kami semua bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami kembali memuji dan memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara.